Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga sehat sentosa untuk semuanya. Saya Aisyah Putri Septalia sebagai moderator sekaligus pemateri. Baik, untuk mengefisienkan waktu, maka saya silakan kepada pemateri pertama yaitu Nur Aziza. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dari moderator. Saya Nur Aziza selaku pemateri pertama akan membawakan materi yang terkait dengan peralatan bakery. Pertama itu ada alat ukur atau measuring equipment. Measuring equipment ini ada 3, yaitu timbangan digital, timbangan manual atau alat ukur manual, dan measuring spoon atau sendok takar. Timbangan digital ini berfungsi untuk mengukur atau mengetahui bobot dan massa suatu bahan dalam satuan kecil, seperti gram. Yang kedua, timbangan atau takaran manual. Di sini fungsinya untuk mengukur bahan makanan yang cair seperti susu, mentega cair, minyak, dan santan. Jadi nanti tinggal dilihat ada berapa mili yang terlihat pada garis wadah tersebut. Yang ketiga ada measuring spoon. Satu set itu biasanya ada 5 ukuran. Ada 1 sendok makan, 1/2 sendok makan, 1/4 sendok makan, 1/8 sendok makan. Selanjutnya atau decorating equipment. Pertama itu ada etching turntable atau meja dudukan yang fungsinya untuk memutar kue saat dihias. Jadi ini memudahkan untuk menghias kue di segala arah. Kedua ada etching syringe untuk menghias kue. Di sini cara penggunaannya itu kita memasukkan buttercream yang nantinya akan mengeluarkan bentukan yang unik dan menarik. Yang ketiga ada pastry and scraper. Ini fungsinya untuk membagi adonan menjadi beberapa bagian dan biasanya ini dilengkapi dengan satuan ukuran sentimeter, ada garis-garisnya, jadi di situ akan sama panjang adonannya ketika dibagi-bagi. Terakhir ada baking equipment atau alat pemanggang. Pertama itu ada panci crepe dan atau pancake. Ini fungsinya untuk membuat crepes yang nantinya kita tuangkan adonan setipis mungkin agar crepesnya nanti renyah, dan untuk memanggang atau membuat pancake juga. Yang kedua ada shuffle dish atau cetakan shuffle. Ini fungsinya untuk memanggang kue bolu. Yang ketiga ini ada bread tin, berfungsi untuk memanggang roti tawar. Ini cetakan khusus untuk roti tawar. Terima kasih, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Saudari Nirmala. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan alat pendukung atau supporting equipment. Yang pertama itu ada cetakan safarin, adalah cetakan berbentuk cincin besar, dirancang awalnya dengan resep kue yang menyertainya. Kegunaan alat ini untuk mencetak kue dan juga digunakan sebagai alat cetak keju. Spesifikasi alat ini terbuat dari aluminium, ada juga yang terbuat dari silikon. Cara perawatannya mencuci dengan pH yang rendah, sabun dengan pH rendah, digosok dengan spons yang halus, serta dikeringkan dengan lap kering. Yang kedua, pemanggang wafel atau cetakan kue wafel adalah sebuah peralatan memasak yang digunakan untuk membuat wafel. Biasanya terdiri dari 2 buah pelat logam dirancang untuk membuat pola sarang lebah pada wafel. Spesifikasi alat ini terbuat dari logam dan pelat-pelat besi. Cara perawatannya
mencuci dengan sabun pH rendah dan digosok dengan spons yang halus, serta dilap dengan lap kering. Yang ketiga, cetakan kue lumpur adalah alat untuk mencetak kue lumpur. Spesifikasinya full body terbuat dari aluminium. Cara perawatannya sama dengan alat sebelumnya. Ada juga peralatan alat berat dan listrik. Yang pertama itu toaster adalah peralatan dapur yang digunakan untuk memanggang roti. Toaster dapat memiliki 4 slot pemanggang untuk roti dan 2 slot pemanggangan. Umumnya yang memiliki 4 slot membutuhkan daya yang lebih berat atau yang lebih besar. Spesifikasi alat ini terbuat dari stainless steel. Cara perawatannya dilap menggunakan kain yang basah terlebih dahulu, lalu dikeringkan dengan lap yang kering. Yang kedua ada oven bakery, adalah alat untuk mengoven roti. Ada juga oven dan burner, alat untuk mengoven sekalian memanggang. Karena satu alat terdapat oven dan juga kompor terbuat dari stainless steel. Mesin yang selanjutnya mesin oven roti dan gas baking oven. Alat-alat tersebut adalah alat-alat untuk mengoven roti. Ada juga peralatan berat dan listrik, yaitu toaster komersial, merupakan mesin pemanggang atau sebagai panggangan roti dengan sistem 4 slot. Roti yang dilewati langsung sudah menjadi roti panggang, praktis dan cepat dalam penyajiannya, cocok untuk dipakai di hotel, kafe, restoran, dan juga rumah. Spesifikasi materialnya terbuat dari stainless steel, kadang dimensinya berukuran 33 x 29 x 24 cm. Daya listriknya 1800 watt. Selanjutnya, otomatis mixer adalah alat pencampur bahan adonan berputar secara otomatis dengan ukuran yang banyak. Spesifikasi terbuat dari stainless steel. Lalu ada mesin mixer dough, merupakan mesin yang digunakan untuk mencampur berbagai bahan, khususnya bahan adonan untuk digunakan sebagai bahan baku roti. Ada juga dough mixer. Dough mixer ini sama dengan otomatis mixer, tetapi alatnya lebih besar. Dough mixer adalah alat pencampur bahan adonan berputar secara otomatis. Spesifikasi terbuat dari stainless steel dan cara perawatan otomatis mixer komersial 4 slice toaster, mixer dokter mixer itu sama saja dengan membersihkan terlebih dahulu menggunakan kain yang basah, lalu menggunakan kain yang kering untuk membersihkan air-air yang ada. Baik, saya Aisyah Putri Septalia sebagai pemateri ketiga, yang dimana saya akan menjelaskan tentang alat penyimpanan atau storage equipment. Yang dimana yang pertama ada sliding flat glass freezer, yaitu dimana di sini sliding flat glass freezer ini bahan materialnya terdapat stainless steel, aluminium, kaca, dan ebonit. Fungsi penyimpanannya yaitu seperti makanan beku, contohnya ice cream, serta nugget, sosis, dan lain sebagainya. Yang kedua ada ice cream showcase, yang dimana bahan materialnya terdapat ada ebonit, kaca, besi baja, stainless steel, dan aluminium. Di sini fungsi penyimpanannya itu dia hanya untuk menaruh ice cream tersebut, ataupun bisa juga dijadikan tempat salad
showcase seperti yang terdapat adanya pada di Pizza Hut. Jika kalian pernah datang Pizza Hut, itu di situ terdapat ada showcase-nya yang dimana untuk menstabilkan atau memfreshkan bahan ataupun kondimen yang akan dimakan ataupun disajikan. Sepertinya contohnya ice cream yang harus selalu dingin, seperti itu. Yang ketiga itu adalah kulkas, yang dimana kulkas ini bahan materialnya terdapat stainless steel, besi baja, aluminium, ebonit, serta hard plastik. Yang dimana di sini penyimpan fungsinya itu sebagai penyimpanan bahan makanan. Yang keempat, di sini ada hot dog roller. Bahan materialnya yaitu adalah besi baja, terus stainless steel, ebonit, dan aluminium, serta ada kaca ya, yang dimana penyimpanan dan di sini fungsinya itu sebagai penyimpanan dan menyajikan hotdog agar tetap stabil hangatnya, seperti itu. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peralatan pendukung atau sporting equipment. Yang pertama itu adalah balloon whisk. Balloon whisk ini spesifikasinya yaitu terbuat dari stainless steel, adapun juga yang dari kayu, ada juga terbuat dari ebonit atau hard plastik. Adapun juga terbuat dari aluminium. Hampir semuanya ada, tetapi kecuali yang seperti besi baja dan besi baja ataupun kaca itu tidak ada. Terus fungsinya ini, fungsi sporting equipment ini yaitu balloon whisk ini untuk mengocok telur, mengocok mayones atau membuat mayones, terus mengaduk saus. Terus yang kedua itu adalah mesh strainer. Mesh strainer ini bahan materialnya yaitu ada stainless steel. Stainless steel fungsinya yang dimana untuk menyaring sirup, menyaring teh, dan menyaring lain-lainnya. Terus yang ketiga itu ada spatula. Spesifikasinya yaitu adalah plastik, yang dimana fungsinya tersebut itu adalah mengambil adonan ataupun mencampurkan suatu bahan makanan yang kering dengan yang satunya dan yang kering lainnya. Yang keempat adalah casserole pan, ini mana bahan materialnya yang terdapat stainless steel, full bodinya stainless steel. Fungsinya yaitu memasak bahan makanan seperti ini. Ini bisa dibilang untuk kayak semacam membuat jelly pig, bisa juga membuat jelly pig ataupun saus ataupun lain sebagainya. Terus yang kelima itu ada frying pan. Frying pan di sini materialnya terdapat stainless steel, full stainless steel. Di sini yaitu memasak bahan makanan seperti itu. Terus 6 yaitu ada talenan. Yang terdapat kalau yang saya ambil itu talenannya terbuat dari kayu, tetapi ada juga yang terbuat dari hard plastik ataupun ebonit. Fungsinya itu yaitu untuk alas memotong sayuran dan daging ataupun tulang sapi. Di sini karena bakery kita dijelaskan untuk dalam talenan ini untuk memotong suatu adonan yang agar seimbang ataupun memastikan ukurannya sesuai. Terus yang ketujuh itu ada balloon whisk. Balloon whisk tersebut itu spesifikasinya yaitu adalah stainless steel. Bahan materialnya stainless steel. Fungsi balloon whisk tersebut itu tadi yang pertama udah ya, tapi ini versi yang mininya, yang dimana versi mininya itu dia hanya bisa untuk mengocok telur dan mengaduk saus. Lebih ke spesifik ini untuk pengocokan telur ya. Terus yang ke-8 itu
ada plastik bowl atau bowl yang terbuat dari plastik, hard plastik seperti itu. Spesifikasinya adalah hard plastik atau ebonit. Di sini dia fungsinya sebagai untuk mencampur, untuk adah atau loyang dalam mencampur atau menyimpan sisa adonan tersebut. Terus yang ke-9 itu ada pencetak kue bulat, yang dimana pencetak kue bulat tersebut memiliki bahan material yang dimana terdapat dari silikon. Di sini fungsinya yaitu mencetak adonan sesuai kreasi ataupun sesuai cetakan yang ada. Kalau misalnya cetakannya bunga, pasti jadinya bunga seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan saya. Materi selanjutnya yaitu peralatan pendukung atau supporting equipment. Yang pertama yaitu saringan santan. Saringan santan atau flour sieve adalah saringan dari kasa halus yang digunakan untuk menyaring tepung, gula halus, dan bahan-bahan kering lainnya. Spesifikasi alat tersebut yaitu stainless steel, ada pula dari plastik. Yang kedua ada whisking bowl. Kegunaannya yaitu untuk mengocok telur, krim, atau membuat mayonnaise saus. Whisking bowl ini spesifikasinya yaitu stainless steel. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu talenan. Talenan digunakan sebagai alat saat memotong bahan seperti daging, buah, sayuran, dan lain-lain. Talenan ini terbuat dari bahan kayu, ada pula plastik yang tersedia dan tersedia berbagai bentuk dan ukuran. Slide selanjutnya yaitu alat pemotong atau cutting equipment. Adapun yang pertama yaitu bread knife. Sesuai dengan namanya, bread knife ini sangat efektif untuk mengiris roti, namun tidak sampai menghancurkan roti tersebut. Memiliki ukuran pisau yang lebih panjang dan bergerigi dibandingkan pisau-pisau lainnya. Bread knife sendiri dapat dibagi menjadi dua pegangan. Yang pertama, bread knife dengan pegangan klasik, sedangkan satunya adalah pegangan offset. Bread knife dengan pegangan offset membuat koki dapat mengiris roti menjadi lebih mudah tanpa khawatir jari akan terkena alas potong. Singkatnya, penganggah offset adalah pegangan yang lebih tinggi. Yang kedua ada slicer knife. Digunakan untuk memotong daging unggas maupun ikan. Dengan ukuran yang cukup panjang, slitching knife adalah salah satu jenis pisau dapur yang sebagai namanya sangatlah cocok untuk digunakan pemotong. Pisau dapur tersebut, jika menginginkan potongan sempurna saat memotong daging, memiliki karakteristik yang panjang dan memiliki mata pisau yang tipis namun tajam. Tidak hanya digunakan untuk memotong, pisau ini juga digunakan untuk mengiris daging. Selanjutnya yaitu grater cheese atau pemarut keju. Alat pemarut keju ini terbuat dari stainless steel. Cara pembersihannya yaitu dengan memakai spons dan sabun cuci piring dengan pH rendah, kemudian sebaiknya dilap kering setelah dicuci. Selanjutnya ada grater. Grater ini memiliki 4 sisi parutan dengan fungsi yang berbeda-beda yang dapat digunakan untuk memarut berbagai macam bahan makanan dari tekstur halus hingga kasar. Spesifikasi alat tersebut dari stainless steel, sangat praktik dan hemat, sehingga tidak perlu membeli banyak macam parutan. Yang terakhir yaitu pizza cutter. Fungsinya yaitu digunakan untuk memotong pizza. Alat ini terbuat dari bahan stainless steel dengan handle terbuat dari bahan plastik. Slide selanjutnya yaitu cara pembersihannya. Apabila stainless steel, aluminium, ebonit, dan kayu atau utensil, yaitu
Pertama, mencuci dengan air biasa. Yang kedua, jika dicuci menggunakan sabun yang benar-benar rendah pH agar tidak mudah berkarat dan terlalu menempel. Yang ketiga, setelah itu bilas hingga bersih. Tidak ada lagi sabun yang terdapat. Setelah itu lap kering hingga tidak ada lagi air yang terdapat pada alat tersebut. Yang kedua, yaitu apabila stainless steel, aluminium, ebonit, dan kayu atau equipment. Caranya yaitu yang pertama dengan cara siapkan air hangat serta towel. Setelah itu, lap basah dengan air hangat dan towel tersebut ke alat yang mau dibersihkan. Setelah dilap basah, maka selanjutnya dilap kering sehingga tidak terkena air yang masih ada pada alat tersebut. Demikianlah hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.